warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwana fid din, a'azzakumullah, kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan yang telah lalu kita sudah masuk pada tafsir surah Al-Alaq dan kita sudah membaca hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Bukhari dan yang lainnya mengenai bad'ul wahyi, permulaan wahyu turun kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan hadis ini merupakan hadis yang dibawakan oleh Imam Bukhari rahimahullahu taala di awal-awal kitab beliau. Ya, pada kitab Bad'ul Wahyi. Bab kaifa kana bad'ul wahyi li Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian kita lanjutkan dari perkataan Imam Al-Katsir rahimahullah ta'ala setelah membawakan riwayat tersebut. Qala rahimahullah ta'ala فأول شيء نزل من القرآن هذه الآيات الكريمات المباركات. Maka pertama kali yang turun dari Al-Quran adalah ayat yang mulia ini, yang penuh barakah ini. 5 ayat pertama dari surah Al-Alaq. Wa hunna awwalu rahmah rahimallahu biha al-ibad. Itulah rahmat pertama yang Allah anugerahkan kepada para hamba. Itu rahmat dalam makna khusus. Rahmat dalam makna khusus. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala disifati dengan Ar-Rahmanur Rahim, Ar-Rahmanur Rahmah Al-Wasi'ah. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang Maha Rahmah dengan Dzur Rahmah Al-Wasi'ah. Kasih sayang yang sangat luas, Ar-Rahman. Adapun Ar-Rahim adalah Dzur Rahmah Al-Mukhtassah, yang memiliki rahmat yang dikhususkan kepada orang-orang yang beriman. Maka pertama kali yang Allah turunkan dari rahmat yang dikhususkan kepada orang-orang yang beriman dari kalangan umat ini adalah surah ini, Al-Alaq 1-5. Wa awwalu ni'matin an'ama Allah biha 'alaihim. Dan pertama kali kenikmatan atau kenikmatan yang paling utama yang Allah berikan atas mereka. Wa fiha at-tanbih. Di dalamnya terkandung peringatan, teguran ala ibtida'i khalqil insan min 'alaqah, atas bahwasanya dimulainya penciptaan manusia dari 'alaqah.
Wa anna min karamihi ta'ala an 'allama al-insana ma lam ya'lam. Dan di antara kemuliaan Allah, anugerah Allah, limpahan kasih sayang Allah, setelah Allah ciptakan manusia dari 'alaqah, maka kemudian Allah ajarkan kepada manusia tersebut apa-apa yang tidak atau sebelumnya diketahui. Allah ajarkan apa-apa yang dia tidak ketahui, Allah ajarkan. Fasyarrafahu wa karramahu bil ilmi, maka Allah muliakan, Allah sanjung manusia tersebut dengan ilmu. Dengan ilmu seorang itu ditinggikan. Banyak sekali ayat hadis yang menunjukkan atas perkara ini. Sehingga cukup seseorang itu menjadi semangat untuk menuntut ilmu. Ketika seorang itu pasti suka disebut seorang yang berilmu. Dan cukup seorang itu menjauhi dari sifat jahil ketika dia tidak terima dikatakan sebagai jahil. Gak ada orang yang mau disebut sebagai jahil. Sehingga ikhwan fillah azakumullah, dengan kemuliaan ilmu ini Allah Subhanahu wa taala angkat manusia ini di atas seluruh makhluk yang ada. Allah Subhanahu wa taala perintahkan malaikat untuk sujud kepada Adam karena ilmu. Padahal ilmu yang diberikan kepada Nabi Adam alaihi salam, apa yang Allah berikan? Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Allah ajarkan ilmu kepada Nabi Adam nama-nama seluruh benda, nama-nama seluruh makhluk. Ada yang menafsirkan ya asmaul madain, nama-nama tempat, nama-nama kota, asmaul hajar, nama-nama daripada bebatuan, pepohonan, nama-nama seluruh makhluk yang ada di langit dan di bumi diberitahu oleh Allah kepada Nabi Adam. Yang dengan itu Nabi Adam lebih mulia daripada malaikat. Apalagi ikhwan fillah azakumullah, ilmu yang terkait tentang halal dan haram, ilmu yang terkait tentang hak-hak Allah, maka tentunya itu lebih mulia dan lebih mulia. Wa huwa al-qadr alladhi imtaza bihi Abul Bariyah Adam 'ala al-malaikah. Inilah satu kadar yang Allah Subhanahu wa taala muliakan Abul Bariyah Adam, bapaknya seluruh manusia, di atas seluruh malaikat, dimuliakan dengan ilmu. Wal ilmu taratan yakunu fil adhan, wa taratan yakunu fil lisan, wa taratan yakunu fil kitabah bil binan. Dan yang namanya ilmu perlu kita sampaikan. Dan ini perkataan ilmu katsir, ilmu terkadang ada pada akal-akal kita, otak-otak kita. Kita hafal, kita simpan, kita pahami. Wa taratan yakunu fil lisan, dan terkadang ada pada lisan-lisan kita. Wa taratan yakunu fil kitabah bil binan, dan terkadang ada pada tulisan-tulisan yang ditorehkan oleh tinta-tinta. Zihniyun, lafziyun, wa rasmiyun. Sehingga ilmu ada ilmu zihni, lafzi, wa rasmi. Ada ilmu yang tersimpan di dalam otak kita yang kita hafal, yang kita pahami. Ada ilmu yang terjaga dengan lafaz kita yang terbiasa mengucapkan ilmu. Dan ada ilmu yang tersimpan di dalam torehan-torehan tinta di atas kertas-kertas yang diabadikan, yang tersimpan. Warasmi yastalzimuhuma min ghairi aks. Dan seorang ketika ingin memiliki ilmu secara resmi, secara tertulis, maka ini melazimkan dia harus mengilmuinya dengan secara zihni wa lafzi. Ilmu resmi, ilmu yang tertulis di dalam kitab-kitab, belum disebut sebagai ilmu sampai dia terangkat, dibaca, dihafal dan difahami.
Sehingga ikhwan fillah azakumullah, banyak kitab para ulama, ribuan jilid kalau kita mau jumlah. Mungkin kalau kita mau kumpulkan kitab para ulama, satu masjid ini bahkan 10 kali lipat masjid ini nggak cukup untuk menempatinya. Ya, mungkin yang pernah melihat maktabah-maktabah besar 10 kali lipat dari masjid ini masih kurang lagi ruangannya. Kitab para ulama. Dan tetaplah ilmu tersebut masih di dalam bukunya, belum terangkat sebagai ilmu sampai dia terlafadzkan, dibaca, terhafalkan dan terfahami. Oleh karena itu ikhwan fillah azakumullah, walihada qala, oleh karena itu Allah berfirman, Iqra, bacalah. Iqra. Karena yang namanya ilmu belum teranggap sebagai ilmu ketika belum dibaca. Maka bacalah, Iqra wa rabbukal akram. Dan Rabbmu adalah yang maha mulia, maha baik. Alladzi 'allama bil qalam, yang mengajarkan manusia ilmu dengan pena. Allah mengajarkan kita syariat ini dengan penanya yang tertulis di dalam mushaf. Itulah Allah sedang mengajari kita ilmu. Maka bacalah Al-Quran tersebut, fahamilah dan hafalkanlah. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Dialah Allah yang mengajarkan manusia ilmu dari apa yang sebelumnya dia tidak mengilmuinya. Wa fil athar, dan dalam sebagian riwayat yang sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qayyidul ilma bil kitabah. Ikatlah ilmu dengan ditulis. Ikatlah ilmu dengan ditulis. Inilah supaya ilmu tidak lari. Dikarenakan yang namanya ilmu, khususnya Al-Quran, asyaddu tafallutan minal ibil mu'allaqah. Yang namanya ilmu itu lebih cepat lepas dibandingkan onta yang ditali. Sudah ditali tetapi sangat kuatnya onta bisa lepas. Maka sesungguhnya yang namanya ilmu asyaddu tafallutan, sangat kuat untuk bisa lepas dibandingkan onta yang lepas dari talinya. Oleh karena itu qayyidul ilma bil kitabah. Ikatlah ilmu dengan ditulis. Ditulis, dibaca, dihafal, difahami. Itulah yang namanya ilmu, perputarannya. Ditulis, dibaca, dihafal, dipahami. Atau terkadang ada yang memahaminya dulu, kemudian dihafal, kemudian dicatat. Untuk memurojaahnya diulangi kembali dan seterusnya. Itulah yang namanya ilmu. Sehingga kata para ulama, hayatul ilmi bil murajaah. Hidupnya ilmu dengan diulang-ulang. Sehingga jangan bosan-bosan mengulang ilmu. Jangan bosan-bosan untuk mengulangi ilmu. Wa fihi aidan, dan dalam sebagian riwayat dari Isa bin Maryam, tetapi riwayatnya dhaif, yaitu dianggap saja ini sebagai kata-kata hikmah karena kemasyhuran daripada perkataan ini. Man amila bima alima razaqahu Allahu ilma ma lam yakun ya'lam. Barang siapa yang mengamalkan apa yang dia ilmui, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rizki kepada dia ilmu yang belum dia ketahui. Secara makna benar. Karena Allah berfirman, walladzina tadaw zadahum huda wa atahum taqwahum. Dan bagi orang-orang yang benar-benar mencari petunjuk, mencari hidayah, serius dia membaca, mengkaji, mendengarkan, dia serius benar-benar ikhlas karena Allah, maka Allah Subhanahu wa taala zadahum huda. Allah akan tambahkan kepada dia petunjuk. Wa atahum taqwahum, dan Allah akan datangkan kepada dia ketakwaannya. Asalkan apa? Benar-benar serius dia. Benar-benar ikhlas dia dalam mencari hidayah, dalam mencari ilmu. Maka Allah Subhanahu wa taala akan anugerahkan kepada dia ilmu tambahan dan juga takwa pada diri dia. Oleh karena itu
oleh Imam Malik rahimahullahu taala ketika menyurati Khalifah Ar-Rasyid Harun Ar-Rasyid rahimahullahu taala wa radhiyallahu anhuma. Beliau mengatakan bahwasanya min asaril ilm as-sakinah wal wiqar. Konsekuensi daripada ilmu, hasil daripada ilmu yang bermanfaat adalah terlihat pada orang tersebut dari sisi sakinah, ketenangan, dan dari sisi wiqar, penghormatan. Orang tersebut kita berada di sampingnya tenang karena dia bertakwa, karena dia takut kepada Allah. Dan wiqar, dia menghormati orang lain. Dia menghargai orang lain. Inilah ciri orang-orang yang berilmu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan firman-Nya, "Kalla innal insana layadgha." Sungguh benar-benar, kalla di sini diartikan sebagai penguat saja. Ditambahkan dengan penguat berikutnya, kalla innal insana layadgha. Sungguh benar-benar manusia itu sesat, menyimpang kebanyakannya. Ar-ra'ahu istaghna, ketika dia merasa dirinya merasa cukup. Saya sudah pinter kok. Saya sudah lulus ini, lulus itu. Sudah titel ini, titel itu. Maka cukup seorang dikatakan tidak berilmu ketika dia tidak mau menuntut ilmu. Kafa bil mar'i jahilan ma lam yata'allam. Cukup seorang dikatakan jahil kalau dia tidak mau menuntut ilmu. Walaupun titelnya sudah sekian banyak. Walaupun gelarnya sudah sekian banyak. Walaupun kitabnya sudah sekian banyak. Tetapi dia sudah ar-ra'ahu istaghna. Dia menganggap diri dia sudah cukup. Enggak perlu menuntut ilmu lagi. Maka cukup dia dikatakan sebagai jahil. Maka orang-orang yadgha yang melampaui batas, yang sesat adalah orang-orang yang menganggap dirinya sudah cukup dari ilmu. Inna ila rabbika ruj'a. Sesungguhnya hanya kepada Rabbmu lah akan dikembalikan. Ara'aita alladhi yanha. Tidakkah engkau melihat orang yang menghalangi, yang melarang abdan idza shalla, melarang seorang hamba ketika salat. Ara'aita in kana 'alal huda. Bagaimana kalau rupanya yang dilarang untuk salat itu dialah yang di atas petunjuk? Au amara bit taqwa, atau memerintahkan kepada ketakwaan. Ara'aita in kadzdzaba wa tawalla. Dan kalaulah engkau lihat rupanya yang melarang itu justru orang yang kadzdzaba wa tawalla. Orang yang mendustakan dan berpaling dari agama. Ya. Ada orang mau ta'lim dihalangi. Ada orang mau muhadharah dihalangi. Ada orang mau menuntut ilmu dihalangi. Maka Allah peringatkan di sini, ara'aita in kana 'alal huda. Bagaimana kalau rupanya orang yang kamu halangi untuk menuntut ilmu, kamu halangi untuk beribadah, rupanya dia yang di atas petunjuk. Rupanya dia orang yang gemar memerintahkan kepada ketakwaan. Dan rupanya orang yang melarang, yang menghalangi tadi adalah orang yang pendusta dan mendustakan, lagi berpaling dari jalan Allah. Na'udzubillah min dzalik. Alam ya'lam bi anna Allah yarah. Tidakkah dia mengetahui bahwasanya Allah Maha melihat? Kalla la illam yantahi lanasfa'an bin nasiyah. Sungguh sekali-kali kalaulah dia tidak berhenti dari usahanya untuk menghalangi seseorang dari ibadah, kalau dia tidak berhenti dari makarnya menghalangi kaum muslimin untuk belajar tauhid dan sunnah, lanasfa'an bin nasiyah, kami benar-benar akan memegang ubun-ubunnya. Nasiyatin kadhibatin khati'ah. Ubun-ubun seorang pendusta yang penuh dengan kesalahan. Falyad'u nadiya, silahkan dia memanggil bala tentaranya, kaumnya, prajuritnya. Sanad'u zabaniyah, kami akan panggil malaikat zabaniyah. Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Sekali-kali orang tersebut tidak akan bisa menghalangi Nabi Muhammad untuk ibadah, atau orang yang saleh untuk ibadah. Wasjud waqtarib. Maka Nabi Muhammad, tetaplah engkau bersujud
dan dekatkanlah dirimu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat-ayat ini tentang ara'aital ladzi yanha dan seterusnya, ini kisahnya tentang Abu Jahal. Nanti akan diceritakan insyaallah taala. Yukhbiru ta'ala 'anil insani annahu dhu farah wa ashar wa batar wa tughyan. Allah Subhanahu wa taala mengkhabarkan bahwasanya manusia mereka adalah orang-orang yang suka bergembira dengan berlebihan. Innallaha la yuhibbul farihin. Allah tidak suka dengan orang-orang yang berlebih-lebihan dalam gembira. Gembira dengan kehidupan dunia. Gembira dengan capaian-capaian dunia. Beda apabila bergembira dengan anugerah Allah. Justru Allah cintai. Allah katakan, "Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un." Katakanlah, dengan anugerah Allah, dengan kasih sayang Allah, hendaknya kalian bergembira. Bergembira dengan anugerah Allah, bergembira dengan kasih sayang Allah, itu lebih baik, lebih mulia dibandingkan apa yang dikumpulkan dari perkara dunia. Tapi kalau bergembiranya karena dunia, tercela. Tapi kalau bergembiranya karena Allah menganugerahkannya, dibuktikan dengan syukur dia, maka justru Allah cintai. Maka perbedaannya sangat tipis. Sama-sama dapat uang, sama-sama dapat harta. Yang satunya gembiranya karena harta, yang satunya gembiranya karena anugerah dari Allah. Maka sangat berbeda. Walaupun sama-sama harta yang diperoleh. Dan yang namanya manusia adalah asyar. Kebanyakan manusia itu jelek, batar, sombong, watuhyan, dan bertindak berlebih-lebihan. Idza ra'a nafsahu qad istaghna wa kathara maluhu, ketika dia menganggap dirinya sudah merasa cukup, merasa kaya, tidak perlu menuntut ilmu, ditambah lagi hartanya banyak. Ya. Sudah menganggap dirinya berilmu, ditambah lagi hartanya yang banyak. Tsumma tahaddadahu wa tawa'adahu wa wa'adahu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala ya mengancamnya dan menasihatinya. Ya. Sama-sama nasihat di sini. Cuma ketika tawa'ad, ya, nasihat dengan keras. Tahdid wa tawa'id, nasihat dengan keras. Tahdid, ancaman dengan keras. Tetapi mau'izah, ajakan dengan lembut. Allah Subhanahu wa taala sudah mengajaknya dengan dua metode tadi. Baik metode lembut ataupun metode keras. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala ingatkan, inna ila rabbika ruj'a. Sesungguhnya hanya kepada Rabbmu lah semuanya dikembalikan. Ay ilallahil masir wal marja' wa sayuhasibuka 'ala malik. Yaitu hanya kepada Allah lah semuanya akan dikembalikan, akan dikumpulkan, dan akan dihitung-hitung atas apa yang kau miliki dari harta. Min aina jama'tahu, dari mana engkau kumpulkan harta tersebut? Wa bima sarraftahu, pada perkara apa engkau gunakan harta tersebut? Akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala Ibnu Abi Hatim, berkata Al-Imam Ibnu Hatim dalam tafsirnya, حدثنا زيد بن إسماعيل الصائغ قال حدثنا جعفر بن عون قال حدثنا أبو عميس عن عون قال عبد الله يعني ابن مسعود beliau mengatakan manhuman la yashba'an sahibul ilm wa sahibud dunya wala yastawiyan. Ada dua golongan orang yang tidak akan pernah kenyang. Yang pertama sahibul ilm. Orang yang berilmu tidak akan kenyang dengan ilmunya. Bahkan terus dia akan mencari ilmu. Kalau dia merasa kenyang dari ilmu, maka berarti dia bodoh, jahil. Wa sahibud dunya. Dan yang kedua adalah sahibud dunya, pemilik dunia. Tidak akan pernah kenyang terhadap dunianya. Lau kana libni Adam wadin labtakhazanin. Kalaulah seorang Bani Adam memiliki satu lembah perbendaharaan harta, emas, perak dan semacamnya, pasti dia akan mengharapkan yang kedua.
Wala yamlau famu ibni Adam illa turab, dan tidak akan ada yang bisa membuat bungkam mulut Bani Adam kecuali tanah mati. Baru akan membungkam keinginannya. Wala yastawiyan. Tetapi tadi sahibul ilm wa sahibul mal wa sahibud dunya la yastawiyan, tidak sama. Fa amma sahibul ilmi fayazdadu ridhal rahman. Adapun sahibul ilm, orang yang memiliki ilmu, yang terus haus dengan ilmu, untuk menambah ilmu, senantiasa berdoa Rabbi zidni ilman, terus berusaha untuk menuntut ilmu. Fayazdadu ridhar rahman, maka semakin dia merasa kurang terhadap ilmu, maka akan bertambah keridhaan ar-Rahman, keridhaan Allah. Wa amma sahibud dunya fayatamada fit tughyan. Adapun sahibud dunya, dia hanya terus-menerus menambah di dalam kesesatan. Semakin dia kurang terhadap hartanya, semakin sesat dirinya. Tsumma qara Abdullah, kemudian Abdullah bin Mas'ud membacakan firman Allah Ta'ala, innal insana la yadkha. Benar-benar yang namanya manusia itu melampaui batas. Ar-ra'ahu istaghna, ketika dia melihat dirinya merasa cukup dari ilmu atau merasa kaya. Apabila orang berkumpul dua hal ini pada seseorang, merasa cukup ilmu sehingga tidak mau nuntut ilmu, dan merasa kaya, maka minimalnya ujub, yang akhirnya ujub tersebut akan menghantarkan kepada kibr. Dan hati-hati terhadap kibr. La yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarratin minal kibr. Tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya menyimpan sebiji zarrah dari kesombongan. Apa itu kesombongan? Batarul haq wa ghamtun nas. Menolak kebenaran dan ghamtun nas. Ghamtun nas, meremehkan manusia, merendahkan manusia, menganggap manusia di bawahnya seluruhnya. Oleh karena itu, sebab seorang sombong berawal dari sini. Merasa dirinya sudah cukup ilmunya, nggak mau ta'lim, nggak mau membaca kitab lagi, nggak mau meminta nasihat, nggak mau menerima nasihat. Ditambah lagi sudah merasa kaya dia hartanya, maka akan berujung kepada kesombongan seperti ini. Na'udzubillah min dzalik. Wa qala lil akhar, adapun kata Ibnu Mas'ud, Allah berfirman bagi yang sahib al-ilm, innama yakhshallah min ibadihi al-ulama. Hanyalah yang takut kepada Allah dari kalangan hambanya adalah para ulama. Para ulama, orang-orang yang berilmu, yang ilmunya tersebut membekas pada dirinya, terlihat pada dirinya. Waqad ruwiya, bahkan dikatakan oleh Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu taala, yakni aqal darajati ahli ilmi, serendah-rendahnya derajat seorang ahlul ilm, orang yang memiliki ilmu, yaitu zuhud di dunia. Zuhud dalam masalah dunia. Apa masalah zuhud ini? Apakah zuhud harus miskin? Apakah zuhud harus kumel bajunya? Apakah zuhud itu tidak boleh makan enak, tidak boleh makan daging? Bukan begitu maksudnya zuhud. Maksudnya yang zuhud adalah meninggalkan perkara-perkara yang berbahaya bagi agamanya. Meninggalkan perkara yang berbahaya bagi agamanya. Berarti di dalamnya dia meninggalkan perkara haram, meninggalkan perkara syubhat. Dia tinggalkan. Sehingga Imam Az-Zuhad, imamnya para ulama, imamnya orang-orang zuhud, digelari kepada Abdullah bin Mubarak. Al-Imam Abdullah bin Mubarak digelari seorang yang zahid, orang yang sangat zuhud. Rupanya beliau, ketika ada seorang yang diundang makan ke rumah beliau sangat mewah. Rumahnya sangat besar. Ketika diundang, makanan hidangannya sangat lengkap, perabotannya sangat mewah. Maka orang tadi mengatakan, "Ishada, apa ini? Engkau dikenal dengan zuhud. Kok seperti ini?
Karena dia memahami zuhud itu harus miskin, harus ya dan seterusnya. Maka Abdullah bin Mubarak kurang lebih maknanya, aku kumpulkan ini saya beli ini, saya punya ini, agar supaya aku tidak butuh terhadap ini semuanya. Ya, pengen apa? Dan ada manfaatnya, dibeli supaya nggak pengen lagi. Dan rupanya Abdullah Mubarak rahimahullahu taala, subhanallah, dia senantiasa membelanjakan hartanya. Dia menghajikan setiap tahun ratusan orang. Bahkan saking hartanya sangat banyak, dia bersedekah, dia sumbang, dia beri untuk penuntut ilmu, dia untuk membuat masjid dan seterusnya. Ketika sampai mau 1 haul, hartanya sudah habis. Mau dizakati nggak ada zakat, uangnya habis. Setelah habis, usaha lagi, dagang lagi, jualan lagi. Dalam keadaan beliau imam besar. Dan hartanya banyak lagi. Kembali berkali lipat lebih daripada tahun sebelumnya. Sehingga ikhwana fillah azakumullah, sehingga kata Rasulullah SAW, ma naqasal mal min sadaqah. Tidak akan berkurang harta disebabkan oleh sedekah. Tidak akan berkurang. Karena kalau kita mau pikirkan, subhanallah, apalagi sedekahnya untuk orang haji. Sedekahnya untuk orang haji. Sedangkan Allah janjikan bagi orang-orang yang haji, Allah akan limpahkan sepulangannya dengan kekayaan, dengan kelimpahan harta. Maka Abdullah Mubarak setiap tahun menghajikan orang-orang, maka kembali semua kekayaannya. Dan beliau tidak butuh terhadap kekayaan tersebut. Sehingga itu namanya zuhud. Punya harta banyak, dia belanjakan, beli ini, sedekah ini, sumbang ini, seterusnya. Habis cari lagi. Kumpul lagi, sedekahkan lagi terus. Demikian keadaan imam besar Abdullah bin Mubarak rahimahullahu taala. Tetapi kalau orang miskin sudah cara, ini bukan menghina orang miskin. Contoh tadi Abdullah bin Mubarak orang kaya. Ada orang miskin. Sudah dia dapat uangnya sedikit, hasilnya caranya yang haram, enggak mau bersedekah. Zuhud tidak? Enggak zuhud. Celaka dia. Ya. Sudah dia miskin, cari hartanya dengan cara yang haram. Na'udzubillah min dzalik. Tetapi yang namanya zuhud adalah dia menjaga dirinya dari perkara haram. Menjaga dirinya dari perkara yang bahaya terhadap urusan agama dia. Oleh karena itu Rasulullah mengatakan, izhad fid dunya yuhibbakallah, wazhad fima 'indan nas yuhibbakan nas. Zuhudlah kamu terhadap dunia, Allah akan mencintaimu. Dan suhudlah kamu terhadap apa yang dimiliki oleh manusia, manusia akan mencintaimu. Tapi kalau kita ingin memiliki apa yang manusia miliki, manusia pun akan tidak menyukai kita. Khonafidina asakumullah, demikian perkataan daripada kisah daripada Abdullah bin Al-Hasan al-Basri. Abdullah Mubarak. Wa qad ruwiya hadha marfu'an ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Diangkat riwayat dari Abdullah bin Mas'ud tadi, yakni manhuman la yashba'an, talibul ilmin wa talibul dunya. Ada 2 golongan orang yang tidak akan pernah kenyang. Satunya penuntut ilmu, satunya penuntut dunia. Pencari ilmu dengan pencari dunia. Ya. Tetapi la yastawiyan, duanya tidak sama. Penuntut ilmu izdada ridho rahman, akan menambahkan ridhonya Allah. Adapun talibud dunya, pencari dunia, akan mendapatkan at-tughyan, kesesatan. Ya. Tsumma qala ta'ala, kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, ara'aita alladhi yanha 'abdan idza shalla. 2 ayat ini dan seterusnya nazalat fi Abi Jahal la'anahullah. Ara'aita alladhi yanha, tidakkah engkau melihat orang yang melarang seorang hamba ketika dia sholat? Siapa orang yang melarang ini? Abu Jahal. Bapaknya kebodohan. Padahal sebelum Nabi Muhammad mendakwahkan Islam, sebelum dia memusuhi Islam, Abu Jahal ini dijuluki sebagai Abul Hakam, bapak kebijaksanaan.
Karena Abu Jahal dikenal sangat bijak, sangat baik, sangat santun, sangat lemah lembut, sangat dermawan. Siapa? Abu Jahal. Luar biasa. Sampai ketika ada dua suku yang bertempur, yang berperang, mereka tahkim kepada Abu Jahal. Yang ketika itu dijuluki oleh orang-orang musyrikin Abul Hakam, bapak kebijaksanaan. Subhanallah. Bapak kebijaksanaan. Tetapi ketika dia menyimpang, melawan syariat, melawan Nabi Muhammad, ketahuan kejahatannya. Ketahuan yang dulunya bijak, rupanya jahat. Yang dulunya santun, rupanya pencela, penghina. Sampai akhirnya dia dikenal sebagai kebalikan daripada Al-Hakam, yaitu Al-Jahl, bapaknya kebodohan. Karena apa? Menentang Nabi Muhammad. Semoga Allah melaknatnya. Abu Jahal. Tawa'ada Nabi sallallahu alaihi wasallam ala salati 'inda al-bait, di mana Abu Jahal senantiasa mengancam Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika salat di al-bait, yaitu di Ka'bah. Wa wa'adahu Allah taala billati hiya ahsan awalan. Kemudian Allah nasihati Abu Jahal dengan nasihat yang lembut pertama kali. Ara'aita alladhi yanha. Kita akan kau lihat. Nasihat yang pertama, ara'aita in kana 'alal huda. Bagaimana menurutmu? Kalau yang kamu larang-larang tadi itu rupanya dia yang benar. Ini kan nasihat bagi Abu Jahal yang senantiasa menentang Rasulullah, menghalangi Rasulullah, menghina Rasulullah. Allah nasihati Abu Jahal tadi. Ara'aita in kana 'alal huda. Bagaimana menurutmu kalau rupanya orang yang kamu tantang, orang yang kamu ancam, orang yang kamu hina, dialah yang benar. Ini bahasa lembut ya. Untuk supaya menurunkan tensi kemarahan daripada Abu Jahal. Ai fa ma dhannuk in kana hadha allati tanhahu 'ala at-tariqil mustaqim fi'l. Bagaimana pendapat Anda, wahai Abu Jahal? Jika rupanya orang yang kamu larang-larang untuk ibadah ini, dialah orang yang di atas jalan yang benar di dalam ibadahnya. Nasihat pertama, subhanallah, lembut nasihatnya Allah ini. Au amara bit taqwa, atau rupanya orang yang kamu halang-halangi tadi adalah orang yang memerintahkan kepada ketakwaan, kepada kebaikan, biqauli, dengan perkataannya. Wa anta tasjuruh wa tatawa'aduhu 'ala salati, tapi kamu tetap ya mengganggunya, mengancamnya ketika dia salat. Walihada qala, oleh karena itu Allah nasihati lagi. Alam ya'lam bi anna Allah yarah. Tidakkah dia mengetahui bahwasanya Allah melihatnya? Ay amma 'alima hadha an-nahi li hadha al-muhtadi anna Allah yarah. Bukankah orang yang tadi melarang Abu Jahal itu mengetahui bahwasanya ya Allah Subhanahu wa taala melihat perbuatannya. Wa yasma'u kalamah, dan mendengar ucapannya. Wa sayujazihi 'ala fi'lihi atammal jazaa. Sehingga Allah Subhanahu wa taala akan membalas atas segala perbuatannya dengan sesempurna-sempurnanya pembalasan. Ya. Ini adalah Rasulullah, Allah Subhanahu wa taala menasihati Abu Jahal. Menasihati Abu Jahal. Dinasihati ikhwana fi din azakumullah dengan tahdid, ya, dengan mau'izah, dengan perkataan-perkataan yang lembut, perkataan yang sopan. Kemudian dinasihati lagi dengan tawa'ad. Ya. Digambarkan bagaimana nanti balasan atas perbuatan. Ketika cara yang lembut ya disampaikan, tidak menerima. Kemudian tentang ya tawa'ad, baik itu dengan dua sisi, adanya pahala, adanya dosa. Dosa loh kamu seperti ini. Ya.
Kalau kita sudah nasihati dengan bagus, kemudian kita sampaikan, kalau begini kamu dapat pahala, tapi kalau begitu nanti kamu dapat dosa. Ini namanya tawa'ad. Ya. Setelah itu tidak mempan, tahdid, ancaman. Allah Subhanahu wa taala berfirman mutawa'id dan mutahaddidan, mengancam. Kalla, tidak sekali-kali. La illam yantahi, kalaulah dia tidak mau berhenti, ay la illam yarja' amma huwa fihi minasyiqaqi wal inad. Kalau dia tidak kembali dari kesalahannya dan permusuhannya, lanasfa'an bin nasiyah, kami akan ambil, ya, lanasfa'annaha sawadan yaumal qiyamah. Kami akan ambil ubun-ubunnya. Adapun yang ditafsirkan di sini, lanasimannaha sawadan yaumal qiyamah. Kami akan, ya, cap hitam ubun-ubunnya tersebut. Ya. Diberi tanda hitam pada ubun-ubunnya tadi. Berbeda dengan orang-orang yang beriman, ubun-ubunnya mereka hurrah muhajjalin, putih bersinar, min asaril wudu, karena wudu. Tapi orang kafir semacam Abu Jahal dan yang semisalnya, dia akan diberi cap hitam pada ubun-ubunnya dan mukanya. Karena memang orang-orang yang kafir, wa taswaddu wujuh, wajah-wajah mereka akan menghitam, ya, berdebu, ditemani dengan kehinaan. Na'udzubillah min dzalik. Tafadhal dikumandangkan azan dulu. Qala Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala, thumma qala, kemudian Allah berfirman, nasiyatin kadzibatin khati'ah. Ubun-ubunnya seorang pendusta yang penuh dengan kesalahan, yakni nasiyati Abi Jahal kadzibah fi maqaliha, khati'ah fi fi'aliha. Yaitu ubun-ubunnya Abu Jahal yang dusta dalam ucapannya dan salah dalam perbuatannya. Falyad'u nadiya, silahkan dia panggil kaumnya, ay qaumahu wa 'ashiratah, panggil kaumnya dan keluarganya. Ay liyad'uhum yastansiru bihim, supaya bisa menolong Abu Jahal. Sanad'u zabaniyah, kami akan panggil zabaniyah, wa hum malaikatul 'adzab, yaitu malaikat yang mengazab. Hatta ya'lama man yaghlab, sampai dia mengetahui siapa yang akan menang. Ahizbuna wa hizbu, apakah kelompok kita atau kelompok dia yang akan menang? Ini kata Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Kemudian Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala mengatakan, haddatsana Yahya qala haddatsana Abdul Razzaq an Ma'mar an Abdul Karim Al-Jazari an Ikrimah an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Beliau menceritakan, qala Abu Jahal, Abu Jahal mengatakan, la in ra'aitu Muhammadan yusalli 'inda al-Ka'bah la ata'anna 'ala 'unuqihi. Kalaulah benar-benar Muhammad itu salat di sisi Ka'bah, aku akan injak lehernya. Fabalagha Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka berita tersebut sampai kepada Nabi. Faqala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la in fa'alahu la akhadatuhu al-malaikah. Kalau dia sampai melakukannya, malaikat akan mengambilnya, mencincangnya, menyiksanya. Summa kemudian pada riwayat yang lain, tabawa Amr ibn Khalid an Ubaidillah, yakni ibn Amr an Abdul Karim. Wa kadza rawa Tirmidzi wa Nasai fi tafsirihima min tariq Abdul Razzaq, wa hakadha rawahu Ibnu Jarir an Abi Kurayb an Abi Zakaria ibn Adi an Ubaidillah ibn Amr bihi, wa rawa Ahmad wa Tirmidzi wa Ibnu Jarir, wa hadha lafdhu min tariq Dawud ibn Abi Hind an Ikrimah an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Demikian riwayat ini mendapat mutaba'ah penguat dari Amr bin Khalid, dari Ubaidillah yakni Ibn Amr, dari Abdul Karim. Demikian pula diriwayatkan Tirmidzi, Nasai dalam tafsir keduanya, yaitu dalam sunan keduanya ada kitab tafsir, dari jalan periwayatan Abdul Razzaq, dan demikian pula diriwayatkan pula oleh Ibnu Jarir dari Abi Kurayb, dari Zakaria bin Adi, dari Ubaidillah bin Amr bihi, dan diriwayatkan pula oleh Imam Ahmad, Tirmidzi dan Ibnu Jarir
dari jalan Dawud bin Ibn Abi Hindin dari Ikrimah dari Ibn Abbas dengan lafaz yang berbeda dengan yang pertama, yakni lafaznya kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli 'inda al-maqam. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah salat di sisi maqam Ibrahim. Ya, maqam Ibrahim, tempat berdiri Nabi Ibrahim ketika membuat Ka'bah. Famarra bihi Abu Jahal bin Hisham. Maka ketika itu Abu Jahal bin Hisham lewat. Faqala, maka Abu Jahal mengatakan, "Ya Muhammad, alan anhaka an hada? Bukankah aku larang kamu dari ini?" Wa tawa'adahu wa aghlada lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa taharahu. Maka Abu Jahal ini mengancam, ya, bersikap kasar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, dan mengatakan, "Ya Muhammad, bi ayyi syai'in tuhaddiduni?" Wahai Muhammad, dengan apa kamu akan membalasku? Ya. Setelah diancam oleh Abu Jahal tadi. Amma wallahi inni la aktsaru hadzal wadi nadiyan. Adapun aku demi Allah, kata Abu Jahal, bersumpah atas nama Allah, adalah orang yang paling banyak pengikutnya di lembah ini. Yang paling banyak sukunya, paling banyak keluarganya. Fa anzalallah, maka Allah turunkan firman Allah Ta'ala, "Faliyad'u nadiyah." Silahkan dia panggil itu kaumnya, keluarganya, sekutunya, silahkan. "Sanad'u zabaniyah." Kami akan panggil malaikat zabaniyah. Kalau Ibnu Abbas menceritakan, "Lau da'a nadiyahu." Kalaulah Abu Jahal ketika itu memanggil sekutu-sekutunya, keluarga kaumnya, la akhadathu malaikatul adzab min sa'ati, maka malaikat adzab pasti akan mengambil dia untuk disiksa pada saat itu juga. Tapi ketika turun ayat ini, Abu Jahal mundur, gak berani, takut. Ya. Dalam riwayat Ahmad, Abu Jahal mengatakan, "La in ra'aitu Rasulullah yusalli 'indal Ka'bah la atiyannahu hatta ata'a 'ala unuqi." Kalaulah aku melihat Muhammad itu salat di sisi Ka'bah, aku akan injak itu lehernya. Qala, maka Rasul mengatakan, "Lau fa'ala la akhadathu al-malaika 'iyanan." Kalau dia sampai lakukan, maka ketika itu malaikat akan mencabut dia. Akan diazab seketika itu. Walau anna al-yahud tamannaw al-maut lamatu wa ra'aw maqa'idahu minan nar. Dan ketika itu kalaulah orang Yahudi ketika melihat Abu Jahal kalau jadi melakukan diazab, Yahudi akan menginginkan kematian, pasti mereka akan melihat tempat duduknya di dalam neraka jahanam. Walau kharajal ladina yubahiluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la raja'u la yajiduna malan wala ahlan. Dan kalaulah keluar orang-orang yang dulu mubahala dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, tentu mereka pasti akan kembali dalam keadaan tidak mendapati harta dan keluarga, dibinasakan seluruhnya. Kalau Abu Jahal jadi menginjak lehernya Rasul sallallahu alaihi wasallam yang sedang sujud di Ka'bah. Tapi enggak berani akhirnya Abu Jahal. Ya. Tapi hanya bisa mengancam, menggertak. Dalam riwayat Ibnu Jarir, haddatsana Ibnu Humaid qala haddatsana Yahya bin Wadih qala akhbarana Yunus bin Abi Ishaq an Walid bin Al-Aizar an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala, beliau mengatakan, qala Abu Jahal mengatakan, setelah tadi sudah takut, gertak sambel lagi. La in 'ada Muhammad yusalli 'inda maqam la aqtulannahu. Kalau Muhammad ulangi lagi, kalau tadi enggak berani, akhirnya ngulangi ancaman lagi. Kalau sekali lagi, aku akan bunuh Muhammad itu. Fa anzalallah, maka Allah turunkan firman-Nya, la nasfa'an bin nasiyah. Benar-benar kami akan ambil ubun-ubun Abu Jahal tersebut dan seterusnya. Faja'an Nabi fa shalla fihi. Maka ketika itu Nabi datang lagi dan salat. Faqila, dan dikatakan, ma yamna'u, apa yang menghalangimu? Qala qad iswada ma baini wa bainahu minal kata'ib. Kata Abu Jahal ketika ditanya, apa yang menghalangimu? Katanya, kamu mau membunuhku, mau menginjak leherku. Maka ketika itu ya telah menghitam di antaraku dan di antaranya adanya penutup. Jadi adanya penutup terhalangi. Tiba-tiba hitam pandangan itu.
Ibnu Abbas mengatakan, wallahi law taharraka la akhadathul malaika wan nas yanzuruna ilaihi. Kalaulah Abu Jahal tadi sampai menginjak Nabi Muhammad, sampai bergerak ketika itu, tentu malaikat akan mengambilnya untuk disiksa seketika itu. Dalam keadaan manusia melihatnya. Tapi gak berani. Pengecut. Gak berani. Karena takut memang. Dinampakkan di hadapannya adab. Dalam riwayat lain, dalam riwayat Ibnu Jarir At-Tabari, dari riwayat Abi Hurairah, Abu Jahal mengatakan, hal yu'afiru Muhammad wajhahu baina adhurikum? Qalu na'am. Qala faqala wallat wal uzza la in ra'aytuhu yusalli kadhalik la ata'anna ala raqabatihi law 'affiranna wajhahu bit turab. Abu Jahal mengatakan, apakah Muhammad membuat wajahnya itu berdebu di tengah-tengah kalian, yaitu sujud ke tanah sehingga berdebu? Apakah Muhammad itu sujud di sisi Ka'bah? Maka ketika itu mengatakan Abu Jahal, ketika itu kaumnya mengatakan, "Na'am, iya." Maka Abu Jahal mengatakan, "Wallat wal Uzza, demi Lat dan Uzza. La in ra'aituhu yusalli kadzalik, kalau aku melihat dia salat seperti itu lagi, la ata'anna 'ala raqabati, aku akan injak lehernya. La afiranna wajhahu bit tarab, dan aku akan sungkurkan wajahnya ke tanah sekalian." Kata Abu Jahal, fa'ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa yusalli. Maka Rasulullah datang sholat di situ. La yata'a 'ala raqabatihi. Maka ketika Abu Jahal mau menginjak lehernya, fama ja'ahum minhu illa wa huwa yanqusu 'ala aqibai wa yattaqi bi yadayhi. Maka ketika dia mau beranjak menginjak kakinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dia tidak bisa bergerak, seperti maju mundur dan takut dengan apa yang ada di hadapannya. Faqala dzikra lahu, malak. Maka orang-orang mengatakan, malak, ada apa denganmu? Katanya mau diinjak itu. Faqala inna baini wa bainahu khandaqan min nar wa haulan wa ajnihah. Sungguh di antaraku dan di antara Muhammad ada khandaq, ada parit yang berisi air, api, yang berisi api yang sangat menyala. Wahaulan, dan kengerian yang luar biasa. Wa azniha, dan sayap-sayap malaikat yang siap mengadab. Faqala, maka akhirnya Rasulullah SAW mengatakan, laudana minni, kalau dia mendekatiku, lahtafathul malaikah udwan. Allah, malaikat akan mencabik-cabiknya. Ya, satu anggota tubuh demi satu anggota tubuh. Qala, maka Ibnu Abbas mengatakan, Abu Hurairah mengatakan, wa anzalallah la adri fi hadis Abi Hurairah am la kalla innal insana la yadgha ila akhir surah. Maka turunlah, wallahu a'lam, apakah pada hadis Abi Hurairah atau tidak, yaitu turunnya kalla innal insana la yadgha ila akhirih. Jadi benar-benar mengisahkan tentang Abu Jahal, ya, yang sebelumnya digelari dengan Abdul Hakam, tetapi karena permusuhannya terhadap syariat, terhadap sunnah, dia menjadi Abu Jahal. Wa qauluhu kalla la tuti'hu. Tidak sekali-kali wahai Muhammad, la tuti'hu, jangan engkau taati dia. Ya Muhammad, la tuti'hu fima yanhaka anhu minal mudawama 'ala al-ibadah wa qasratiha. Jangan engkau taati Abu Jahal terhadap apa yang dia larang, untuk terus engkau beribadah dan banyak ibadah. Wa shalli haitsu syi'ta wa la tubali. Salatlah kamu sekehendakmu di mana dan jangan pedulikan dia. Fa innallaha hafizuk wa nasiruk. Sesungguhnya Allah yang akan menjagamu dan menolongmu. Wa huwa ya'simuka minan nas, dan dialah Allah yang menjagamu dari manusia. Ya, ini persis seperti kejadian Aura Ummu Jamil, istrinya Abu Lahab, ya, yang dia mencari Rasulullah ketika itu duduk di Ka'bah dengan Abu Bakar As-Siddiq. Mana temanmu itu?
Ya. Mana Muhammad itu yang mengatakan begini dan begitu? Nabi Muhammad ada di sampingnya. Nggak lihat. Ya, sambil wal-walah, sambil ngomel sana sini bawa batu. Mana ini Muhammad mana? Ya. Maka tidak terlihat. Karena Nabi Muhammad SAW kalau membaca Al-Quran, ya Allah jadikan di antara dia dan di antara orang kafir hijab mastura. Adanya hijab penutup, nggak bisa melihat Nabi Muhammad. Salah satu mukjizatnya demikian. Ya, mukjizatnya Nabi Muhammad SAW. Maka Allah katakan wasjud waqtarib, sujudlah dan dekatkanlah dirimu kepada Allah. Kama thabata fi sahih, sebagaimana tetap dalam sahih Muslim min tariqi Abdullah bin Wahab an Amr bin Al-Harith an Umarah bin Aziyah an Sumay an Abi Salih an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala aqrabu ma yakunu al-'abd min rabbih wa huwa sajid fa'akthiru ad-du'a. Sesungguhnya keadaan yang paling dekat bagi seorang hamba terhadap Rabbnya adalah ketika dia sujud. Fa'akthiru du'a, maka perbanyaklah doa ketika kita sujud, karena paling dekat dengan Allah. Wa taqaddama aidan, dan juga telah lewat hadis anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yasjudu idza as-samaa'u syaqqat wa qara bismi rabbikal ladzi khalaq. Dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini sujud tilawah pada surat idza as-samaa'u syaqqat dan pada surat iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Di situ ada sujud tilawah, mendengar itu sujud. Demikian. Ya, dan keadaan sujud ini keadaan yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka dekatkanlah diri kepada Allah, perbanyaklah doa dalam sujud tersebut. Hada akhiru tafsir surah Iqra, walillahil hamdul minna wa bihi taufiq. Demikian akhir tafsir dari surah Iqra, surah Al-Alaq, dan hanya bagi Allah segala pujian dan anugerah, dan dengan Allah lah taufik itu diberikan kepada kita semuanya. Ya, semoga apa yang kita sampaikan ini bermanfaat. Apa yang kita sampaikan ini sebagai bentuk tafaqquh fid din. Semoga Allah jadikan kita orang-orang yang terbaik, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Semoga Allah jadikan kita semuanya orang-orang yang terpilih, ya, untuk dimasukkan ke dalam surganya, karena yang paling tinggi kedudukannya, derajatnya di surga adalah aktsaru qira'atin lil Qur'an, yang paling banyak membaca Al-Qur'an, memahaminya dan mengamalkannya. Ya. Wallahu taala a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.